Kompak nih Kak Glo. Ulangin lagi nih. 1, 2, 3. Shalom. Nah, gimana nih kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Setelah 1 minggu ya Kak ya. Iya. Gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat semua ya? Sehat ya? Masih pada sehat ya. Udah mandi belum nih? Kita mau tanya, udah mandi belum? Ayo udah mandi belum? Iya. Kalau mau ibadah harusnya sih udah mandi ya Kak ya. Iya. Udah ganteng, Udah cantik. Tinggal nonton video sekolah minggu online ya. Iya, betul banget. Nah, hari ini ada Kak Ii dan Kak Glo. kita mau ibadah online. Adik-adik yang di rumah udah persiapan, udah mandi, udah sarapan. Yuk kita mau memuji Tuhan hari ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bangkit berdiri ya. Biar semangat ya. Oke, kita mau bangkit berdiri. Kita mau semangat. Kita mau pujikan apa nih Mbak? Hari ini kerasa bahagia. Musik. Nah adik-adik, kan tadi kita sudah memuji Tuhan nih. Siapa yang tadi memuji Tuhan gini terus? Diem, jangan kayak gitu ya. Kita harus memuji Tuhan sungguh-sungguh. Biarpun kita lagi di rumah, kita harus memuji Tuhan. Kita harus nyanyi juga, karena ini kita lagi sekolah minggu online. Nah, sebelum kita sekolah minggu, kita mau berdoa dulu, oke? Nanti Kak Ii yang akan pimpin doa. Kak Glo, ikutin Kak Ii ya. Nanti menirukan ya Mbak ya. Ya, ada yang di rumah juga diikutin ya. Yuk kita berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup. Ku mohon doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih. Terima kasih. Tuhan boleh Tuhan boleh bangunkan kami bangunkan kami pagi ini. pagi ini. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan karena kami karena kami bangun bangun dengan keadaan yang sehat. dengan keadaan yang sehat. Kalau sebentar Tuhan, Kalau sebentar Tuhan, kami akan sekolah minggu online. kami akan sekolah minggu online. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan sertai Tuhan sertai sekolah minggu kami sekolah minggu kami dari awal dari awal sampai akhir. sampai akhir. Kiranya Tuhan Kiranya Tuhan memberikan hati, memberikan hati, telinga, supaya supaya kami kami boleh memuji Tuhan hari ini. boleh memuji Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, setelah berdoa berarti kita sudah siap ya Mbak Kak untuk memuji Tuhan lebih lagi. Iya. Untuk semangat lagi menyembah Semangat. Tuhan Yesus ya. Iya. Kalau gitu kita mau nyanyi lagi nih Kak. Mau nyanyi lagi? Kita mau Iya. nyanyi apa nih Kak Glo? Kali ini kita mau nyanyi dari Terbit Matahari. Oke, ada yang di rumah udah tahu ya? Harus semangat ya Kak nyanyinya ya. Semangat, mulutnya harus semangat. Iya, ya. oke. Musik.
Masih semangat ya untuk memuji Tuhan ya, untuk menyembah Tuhan, masih semangat? Masih semangat karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan loh. Wah, Asik kalau ya. sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita dulu ya Kak ya? Iya, kita mau menyiapkan hati kita dulu. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan dulu. Wah, apalagi nih? Mau memuji apa lagi nih? Kita mau nyanyi Yesus Pokok. Tapi Yesus Pokoknya yang baru. Mungkin adik-adik yang di rumah baru mendengar. Tapi kita mau belajar sama-sama karena nanti di sini di bawah sini ada subtitlenya. Ada tulisannya nanti. Pokoknya. Oke? Yuk, kita mau nyanyi sama-sama. Musik. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua, cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Nah, sekarang udah waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, siapkan diri kita. Jangan lupa Alkitabnya. Betul ya Kak Glo? Iya, duduk yang manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan Ibu di hari Minggu ini. Ibu berharap kalian sehat selalu. Sudah disiapkan Alkitabnya? Sudah disiapkan telinganya untuk mendengarkan? Sudah disiapkan hatinya untuk menyimpan cerita firman Tuhan pagi ini? Kalau sudah, mari kita mulai, kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau pertemukan kami kembali di ibadah online hari ini. Sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kami mohon pimpinan kasih Tuhan. Engkau beri kami hati yang mau mendengar dan juga memberi hati yang mau melakukan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar cerita tentang Bapak Paulus. Siapa ya Bapak Paulus itu ya? Bagaimana kehidupannya dulu ya? Kita akan belajar dengan tema mendengar dan melakukan. Jadi kita bukan hanya sebagai pendengar saja, tapi kita harus melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak Tuhan. Adik-adik, kita akan mendasari cerita pagi ini diambil dari ini. Nah, mari kita akan menyaksikan cerita tentang siapa tadi? Bapak Paulus. Kita akan mendengar dan melihat. Silakan. Saulus menjadi Paulus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19. Waktu itu, Tuhan Yesus naik sudah ke surga, dan para murid kembali ke kota Yerusalem. Tapi ada orang jahat, dia tidak suka orang Kristen.
Namanya adalah Saulus, dia tidak percaya Tuhan Yesus. Saulus ingin mencari dan menangkap semua orang Kristen laki-laki dan perempuan. Suatu hari ketika Saulus pergi ke kota Damsyik, ada sinar terang muncul dan dia rebah ke tanah. Ada suara bertanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Tiba-tiba mata Saulus menjadi buta. Teman-temannya menuntunnya berjalan. 3 hari kemudian, Tuhan menyuruh Ananias untuk menyembuhkan mata Saulus yang buta. Ananias menumpangkan tangannya ke Saulus dan berdoa agar dapat melihat lagi. Lalu ada selaput yang jatuh dari matanya, dan Saulus dapat melihat lagi. Kemudian Ananias membaptis Saulus dan makan agar kekuatannya pulih. Saulus tinggal bersama murid-murid Tuhan Yesus untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Akhirnya, Saulus menjadi percaya Tuhan Yesus, dan namanya diganti menjadi Paulus. Adik-adik, kita sudah mendengarkan dan melihat cerita tentang Bapak Paulus. Dulu sebelum menjadi seorang Paulus, Bapak Paulus itu bernama siapa ya? Ya, betul, namanya Saulus. Saulus itu dulu hatinya jahat. Ya, dia suka menyakiti orang, dia tidak suka dengan anak-anak Tuhan. Lalu Bapak Paulus menjadi apa tadi? Jadi buta, tidak bisa melihat. Setelah Saulus menjadi buta, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Saulus menjadi bingung. Akhirnya Saulus bertobat dan dia dibaptis. Setelah itu dia mulai belajar firman Tuhan, dan dia tidak hanya belajar, tapi berusaha untuk melakukannya. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak hanya mendengar saja, tidak hanya melihat saja, tetapi kita juga harus melakukan. Misalnya, kita mendengar, kita baca, "Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu." Maka kita tidak bisa hanya mendengar saja, adik-adik juga harus melakukannya. Misal, kalau bangun tidur, ayo bangun, segera bangun. Tidak boleh membantah, tapi taat untuk melakukan kata orang tua. Bangun dan segera duduk untuk mendengarkan cerita sekolah minggu. Terus, ingat dan kuduskan hari Sabat. Maka kalau hari Minggu kalian tidak boleh merengek, "Males mah, ngantuk mah." Tidak boleh, karena setiap hari Minggu kita harus beribadah pada Tuhan. Begitu ya adik-adik. Jadi anak Tuhan yang setia untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai sehari-hari. Sebelum kita menutup cerita firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Ajar kami anak-anak-Mu Tuhan untuk tidak hanya mendengar, tapi ajar kami
untuk memiliki hati yang peka, melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Taruh hati yang takut Tuhan, taruh hati yang setia kepada Tuhan pada diri anak-anak ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Nah, udah mau selesai nih sekolah minggu kita. Tapi kita masih kurang satu lagi memuji Tuhan. Masih semangat nggak? Harusnya masih ya, masih. Kita mau pujikan apa nih Kak? Kita mau pujikan Laskar Kristus karena kita juga mau seperti Paulus ya, Iya, bisa kita- mewartakan Injil Betul. gitu.